ingat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakteristik bioma serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang baru, yaitu persebaran flora dan fauna, konservasi flora dan fauna di dunia dan Indonesia, serta pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pertama, persebaran flora di permukaan bumi didasarkan atas dasar latar geografis dan psikologis atau dikenal dengan sebutan pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi meliputi distribusi tumbuhan dilihat dari pengaruh lingkungan, terutama iklim. Ada variasi zona yang diakui oleh kebanyakan ahli. Beberapa zona itu adalah 1. Tundra alpin atau Arktika, ditemukan di ketinggian dan garis lintang tertinggi. Komunitas ini terdiri dari lumut, rumput, semak-semak rendah, dan tanpa pepohonan. Hewan yang hidup di tundra mempunyai bulu atu rambut yang tebal. Contohnya beruang kutub, kelinci kutub, singa laut, anjing laut, dan penguin. Yang kedua, taiga atau hutan borel terdiri dari beberapa jenis pohon konifera atau berdaun jarum dan pinus. Daerah taiga dicirikan dengan musim yang dingin yang sangat panjang dan musim panas yang singkat. Hutan borel ini terbentang luas di belahan bumi utara seperti Rusia, Kanada, Tengah, dan Jepang. Hewan yang terdapat di daerah taiga antara lain rusa, beruang, hutan, dan ajak. Yang ketiga, hutan gugur beriklim sedang ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan sedang. Kawasan hutan gugur beriklim sedang terutama ditemukan di Eropa Barat, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, bagian timur laut. Hewan yang ada di hutan gugur adalah beruang, rusa, tupai, rubah, dan burung pelapuk. Di Indonesia dapat ditemui juga hutan gugur seperti di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur. Selanjutnya, hutan selalu hijau subtropis atau hutan hujan iklim sedang. Ini ditemukan di daerah iklim subtropis lembab dengan musim dingin ringan dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Pohonnya berdaun jarum dan berdaun lebar. Vegetasinya adalah pakis, bambu, semak, dan rerumputan. Hutan ini ditemukan di Tiongkok Selatan, Jepang Selatan. Hewan yang ditemui antara lain keledai, rusa, kelinci, tupai, dan kadal. Selanjutnya, padang rumput beriklim sedang. Padang rumput ini disebut dengan stepa. Vegetasi ini ada di Amerika Utara, stepa Asia Tengah. Hewan-hewan predator padang rumput antara lain singa dan anjing liar. Selain ini ditemukan juga ular, belalang, dan capung. Lalu hutan hujan tropis. Hutan gugur ini di daerah curah hujan sedang. Hewan yang ditemui adalah singa, harimau, babi rusa, dan gajah. Seorang ahli biogeografi dan naturalis terkemuka Inggris memberikan tata nama yang mengidentifikasi 6 zona biogeografi yang didasari pola persebaran makhluk hidup yang berada di darat. Zona ini kemudian diklasifikasikan lagi menjadi bioma dan tipe-tipe habitat. Keenam zona itu adalah zona nearktik, zona neotropik, zona australis, zona oriental, zona palearktik, dan zona etiopian. Corak flora dan fauna Indonesia bagian barat hampir sama dengan flora dan fauna di benua. Corak flora dan fauna Indonesia bagian timur hampir sama dengan flora dan fauna di benua Australia. Ada 3 kawasan utama persebaran flora dan fauna. Yang pertama, kawasan flora subregion Indonesia, Malaysia di bagian barat di mana terdapat hutan hujan tropis. Yang kedua, Sulawesi,
Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, di mana terdapat hutan musim. Yang ketiga, subregion Australia di bagian timur, di mana terdapat hutan sabana. Pola persebaran fauna di Indonesia meliputi yang pertama, Indonesia bagian barat yang mencakup Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Contohnya orangutan, kerbau, dan tapir. Yang kedua, Indonesia bagian tengah yang mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Hewan adalah hewan peralihan, yaitu anoa, babi rusa, kuskus, monyet hitam, beruang, dan tarsius. Yang ketiga, Indonesia bagian timur yang mencakup Pulau Papua. Jenis hewannya adalah kanguru, walabi, beruang nadia atau landak Papua. Oke, selanjutnya kita masuk pada konservasi flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan yang pertama, penetapan hutan lindung sebagai upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang dilaksanakan dengan menjaga kebutuhan kawasan suaka alam. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Terakhir, kita masuk pada pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Flora dan fauna di Indonesia memiliki berbagai manfaat dan dapat digunakan untuk berbagai hal. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekologis. Yang kedua, memberikan kesenangan bagi manusia. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi lokal. Oke, Ananda semua, untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini ya nak. Teacher harap Ananda semua bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.